Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo Sobat Religi, selamat datang di podcast Wawasan Kebangsaan. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat penting, utamanya bagi eksistensi bangsa dan negara, yaitu terkait kemampuan awal bela negara. Terlebih dahulu kami perkenalkan mentor Widyaiswara kami, yaitu Ibu Eka Hartati. Kemudian saya pribadi Khairul Amri dari Satker IAIN Manado. Dan bersama kita juga sudah bergabung tiga narasumber yang kompeten dan seru pastinya untuk membahas seputar kemampuan awal bela negara ini. Mari kita perkenalan dengan narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Nurul. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Nurul Mutia. Saya dari Satker UIN Dato Karama Palu. Baik, Ibu Nurul Mutia ya. Kemudian Iya, yang berikutnya ada Pak Rizkyanto. Terima kasih. Nama saya Rizkyanto Mahmud dari Satuan Kerja YIN Sultan Amai Gorontalo. Baik, Pak Rizkyanto. Oke, dan narasumber ketiga kita ada Pak Handriansyah. Ya, saya Hanjan Sepakaya dari Satker Kantor Kemenang Kabupaten Lumpawat. Baik, itu dia eh, narasumber-narasumber yang luar biasa pada hari ini. Karena kita sudah berkenalan dan tahu siapa yang akan menjadi pembicara kita, kita bisa langsung saja berdiskusi seputar peran kita sebagai warga negara, ya termasuk kita sebagai ASN ya, dalam menerapkan nilai-nilai bela negara pada kehidupan maupun pekerjaan kita sehari-hari. Kita akan mulai diskusi dari Pak Handrian Syah terlebih dahulu nih Pak. Kita kan sudah sering dengar kata bela negara. Nah, kalau kemampuan awal bela negara itu seperti apa sebenarnya maksudnya? Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kemudian eh, kemampuan awal bela negara itu dia merupakan apa namanya bentuk atau kesiapan kita sebagai warga negara Indonesia tentunya dalam berkontribusi terhadap keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian ini bukan soal apa namanya masalah militer saja, tetapi juga terkait apa namanya ideologi kita sebagai warga negara, kemudian rasa cinta kita terhadap tanah air, kemudian kesetiaan dan bagaimana cara kita untuk apa namanya rela berkorban terhadap apa namanya terhadap negara kita sendiri baik seperti itu. Kemudian untuk bela negara ini kita bisa mulai dari hal-hal kecil seperti apa namanya bekerja dengan jujur, kemudian peduli terhadap lingkungan dan menghormati perbedaan yang ada di sekitar kita. Terima kasih, Pak. Baik. Jadi sebenarnya ini tentang kesiapan ya. Kesiapan kita dan juga kemampuan kita untuk bisa memulai dari hal-hal kecil ya Pak ya. Nah, kalau kita ada kata bela negara ya Pak ya, sebenarnya ancaman-ancaman seperti apa sih yang dihadapi oleh Indonesia sehingga ini menjadi penting untuk kita lakukan? Baik, sebenarnya ancaman-ancaman yang ada ini dia berupa ancaman militer, kemudian ada ancaman terkait cyber ya, terhadap internet, kemudian dinamika geopolitik global, dan tentunya terkait ancaman non-militer. Nah, khususnya untuk ancaman non-militer ini sendiri merupakan apa namanya eh, lebih utamanya kita apa ya, tujuan utamanya kita ke situ. Jadi ancaman non-militer ini kan apa namanya berpotensi untuk memecah belah kita sebagai warga negara sehingga perlu meningkatkan rasa cinta tanah air, kemudian bagaimana pemikiran kita terhadap kesetiaan, Hmm. kesetiaan Ya. diri sehingga kita bisa apa namanya membentengi diri kita terhadap ancaman terorisme, kemudian Hmm. radikalisme dan disinformasi serta propaganda. Kemudian kesadaran kita terhadap pentingnya kedaulatan ini juga merupakan kunci kunci dari ancaman-ancaman yang akan dihadapi Indonesia nantinya. Terima kasih. Baik, baik. Terima kasih banyak ya.
Jadi tadi Pak Handriansa sudah menjelaskan tentang maksud dan juga ancaman-ancaman yang ternyata tidak hanya militer namun juga non-militer, dan itu penting. Kemudian ada bela negara di dalamnya. Baik, saya beralih ke Bu Nurul Mutia sebagai narasumber kedua kita ya. Bagaimana sih Iya, Bu baik, Pak. pandangan, oh ya, bagaimana sih Bu pandangan Ibu terhadap pemahaman generasi muda ya terkait kemampuan awal bela negara saat ini gitu? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Secara umum ya Pak, saya melihat generasi muda Indonesia itu saat ini cukup punya semangat nasionalisme. Namun banyak yang belum memahami bahwa bela negara itu tidak harus dalam bentuk fisik ataupun militer. Masih ada anggapan bahwa bela negara itu hanya untuk tentara, padahal semua warga negara itu punya peran masing-masing. Misalnya, mahasiswa yang aktif menyuarakan kebenaran dan menjaga integritas akademik, atau pemuda yang ikut menjaga lingkungan, itu juga merupakan suatu bentuk dari bela negara. Tantangan kita adalah meningkatkan literasi kebangsaan, membumikan nilai-nilai Pancasila, dan memperkuat kesadaran bahwa bela negara itu dimulai dari diri sendiri. Dan ini tentu perlu adanya kolaborasi antara keluarga, sekolah, media, serta lembaga-lembaga pemerintahan. Baik. Saya kira itu, Pak. Baik, terima kasih. Nah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Nurul ya bahwa kemampuan awal bela negara itu bisa dilakukan dari setiap aspek kehidupan kita gitu. Nah, sebenarnya bentuk kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki oleh generasi muda saat ini itu seperti apa, Bu? Baik, kemampuan awal bela negara itu, Pak, tidak selalu harus bersifat fisik. Beberapa kemampuan dasar yang penting itu diantaranya yaitu mencintai tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga taat akan hukum dan peraturan, yang keempat kesiapsiagaan menghadapi krisis. Misalnya di sini adalah krisis bencana alam. Kemudian yang kelima, kepedulian sosial. Yang keenam, literasi digital dan pemanfaatan informasi yang benar. Contohnya di sini yaitu eh, agar generasi muda itu tidak mudah terpengaruh dengan adanya hoaks-hoaks atau paham radikalisme. Itu sih, Pak. Baik, baik. Jadi ada apa bentuk-bentuk yang bisa dilakukan seperti itu, Bu ya. Nah, Iya, ada beberapa. kemudian harapan terhadap generasi muda sebenarnya dengan apa yang sudah disampaikan sebelumnya dalam konteks bela negara ke depan itu bagaimana? Saya itu berharap agar generasi muda Indonesia ini bisa menjadi agen perubahan yang tidak hanya kritis dan cerdas, tetapi juga mencintai bangsanya. Mereka diharapkan mampu menjaga keutuhan NKRI, melawan disinformasi, dan aktif berkontribusi sesuai bidangnya masing-masing, baik sebagai pelajar, pekerja, atau wirausahawan. Bela negara bukan hanya tugas TNI, perlu kita tekankan lagi, bela negara itu bukan hanya tugas TNI atau pemerintah, tetapi tanggung jawab seluruh warga negara Indonesia. Baik, terima Terima kasih luar kasih. biasa sekali dari Bu Nurul ya sudah membahas tentang bagaimana bela negara itu pada generasi muda, karena penting generasi muda ini adalah cikal bakal yang akan meneruskan ya bangsa dan negara ini. Baik, setelah itu kita akan membahas ya tentang bagaimana sih kemampuan bela negara dalam lingkup ruang kerja, terutama kita sebagai ASN. Bersama kita sudah ada Pak Rizkyanto ya. Pak Rizkyanto, bagaimana Pak menurut Bapak tentang penerapan kemampuan awal bela negara, konteksnya dalam pekerjaan kita ya, termasuk dalam keadaan sebagai ASN? Eh, Kalau menurut saya, sebagai ASN itu bela negara itu seperti yang dikatakan Ibu Nurul tadi, itu tidak diartikan dengan angkat senjata atau ikut latihan militer seperti tentara.
tapi lebih ke bagaimana kita menjalankan tugas kita dengan sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Misalnya dengan datang tepat waktu, terus melayani masyarakat dengan ramah dan adil, menjaga kejujuran dalam pekerjaan. Itu semua bentuk nyata bela negara di dalam kehidupan kita sehari-hari. Setiap kali kita melayani masyarakat dengan baik, itu sama saya kita sedang menjaga kepercayaan rakyat kepada negara. Dan itu saya rasa sangat penting untuk kita lakukan sebagai ASN ya. Jadi buat saya, bela negara sebagai ASN itu artinya bekerja dengan hati, punya integritas, nggak ikut-ikutan politik praktis, dan selalu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dalam setiap keputusan yang kita ambil. Baik, itu ya dalam ruang lingkup kerja sebagai ASN. Salah satunya tadi disampaikan tentang berorientasi kepada pelayanan gitu dari Pak Kianto. Kemudian Pak, menurut Bapak sendiri, apa sih tantangan-tantangan yang ada di ruang lingkup kita, ruang lingkup kerja gitu dalam menerapkan bela negara? Tantangannya cukup banyak ya. Eh, di lingkungan kerja sekarang ini kadang kita masih berhadapan dengan budaya kerja yang kurang disiplin, kurang tanggap atau bahkan rasa cuek terhadap tanggung jawab. Nah, disitulah sebenarnya semangat bela negara diuji. Kadang kita juga melihat ada yang lebih fokus pada kepentingan pribadi daripada kepentingan bersama. Belum lagi godaan seperti korupsi kecil-kecilan atau sikap yang penting selesai tanpa peduli kualitas kerja. Itu semua tantangan yang nyata untuk kita semua ya. Untuk mengatasinya, menurut saya kita harus mulai dari diri sendiri. Tunjukkan contoh yang baik seperti datang tepat waktu, kerja dengan niat melayani dan tidak ikutan-ikutan budaya yang negatif. Kita juga bisa saling mengingatkan rekan kerja dengan cara yang positif, bukan untuk menggurui ya, tapi mengajak bareng-bareng untuk bangun lingkungan kerja yang sehat. Intinya bela negara di tempat kerja itu butuh konsistensi dan komitmen. Dan kalau kita mulai dari hal kecil, lama-lama bisa menular ke hal yang lain juga. Baik, jelas dan konkret ya apa yang disampaikan tadi terkait tantangan dan juga bagaimana langkah-langkah yang bisa dilakukan. Jadi kita sudah membahas beberapa topik, termasuk kita sudah memahaminya, kita memahami maknanya, kita tahu kondisinya di generasi muda, dan kemudian kita tahu bagaimana penerapannya pada konteks ruang lingkup kerja ya. Terima kasih banyak kepada Bapak Hardiansyah, Ibu Nurul Mutia, dan Bapak Rizkyanto Mahmud ya atas pandangan dan wawasannya yang luar biasa. Dari diskusi ini bisa kita simpulkan bahwa bela negara itu bukan soal fisik saja, namun tentang bagaimana kesadaran itu terbangun tentang cinta tanah air dan kepedulian sosial. Kemudian pendidikan, lingkungan, dan keteladanan ini menjadi kunci untuk membangun semangat bela negara yang konsisten dan relevan di era sekarang. Jadi kalau boleh kami mengajak ya, mari kita terus jaga semangat kebangsaan kita tanamkan nilai luhur dalam keseharian dan berkontribusi nyata demi kemajuan Indonesia. Baik, Bapak Ibu, semua pemirsa yang dimanapun berada, kita sudah selesai dalam pembahasan terkait wawasan kebangsaan ini. Saya Khairul Amri, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.